Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski di channel saya Reski Budiaji. Dalam video ini, video spesial malam minggu yang mungkin bakal dijadwalkan untuk upload setiap malam minggu, yaitu cerita-cerita misteri atau cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia bahkan di Nusantara. Dalam video kali ini kita akan bahas sesosok ratu yang sangat fenomenal, sesosok ratu yang sangat terkenal di Pulau Jawa dan Pulau Bali, bahkan di seluruh Indonesia. Dengan background warna dan suasana warna hijau, pasti kalian udah tahu di sini kita mau bahas apa. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang Dewi Rara Kadita atau Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Ada banyak versi mengenai cerita ini, tetapi saya ambil dari versi Yogyakarta karena di sana sebagai tempat yang paling banyak diisukan sebagai tempat beliau. Kita akan mulai ceritanya karena ini juga dibuat malam-malam dalam keadaan yang gelap dengan suasana yang hijau. Agar kita menyatu dalam ceritanya, kita akan cerita 5 misteri dan 5 kisah dari Nyi Roro Kidul. Kita akan mulai dari siapa sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul ini. Yang pertama adalah kita akan bacakan dari sebuah cerita yang sudah saya ringkas, yang akan saya kemas untuk kalian semua. Nyi Roro Kidul menjadi sosok yang sentral di pantai selatan Jawa yang keberadaannya menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat yang meyakini sosok gaib ini benar-benar ada dan bersemayam di Pulau Jawa, Laut Jawa maksudnya. Namun ada pula yang beranggapan Nyi Roro Kidul ini tak lebih hanya sebagai cerita warisan orang tua zaman dahulu. Kalau kalian gimana menanggapi dua hal ini? Mau percaya atau mau tidak? Itu tergantung kalian masing-masing. Bahwa yang gaib itu ada, yang terlihat, yang tidak terlihat belum tentu ada, dan yang terlihat belum tentu ada. Tadi gue ngomong apa? Yang terlihat belum tentu ada, maksudnya dia hidup atau enggak gitu kan, bisa aja benda mati. Tapi kalau misalnya nggak ada, belum tentu dia nggak ada, maksudnya nggak hidup gitu. Kita akan lanjutkan. Banyak cerita mistis yang beredar seolah-olah semakin mengokohkan keberadaannya sang ratu. Mau tidak percaya, namun berbagai peristiwa nampaknya menjadi seperti menguatkan eksistensi beliau. Berikut adalah beberapa kisah yang terkenal mengenai sosok Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Yang pertama adalah Nyi Roro Kidul pernah hidup di abad yang ke-13. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang menyatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Erlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri dari Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul ini merupakan putri mahkota dari kerajaan Gajah Mada. Bukan kerajaan Gajah Mada, tapi kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad 13. Namun yang paling center dipercaya, Nyi Roro Kidul ini merupakan suatu putri dari kerajaan pasukan Pajajaran. Rajanya bernama Prabu Siliwangi, memiliki banyak anak. Salah satunya bernama Putri Kadita yang sangat cantik jelita, mewarisi dan memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kadita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. Di sana ia menyatu dengan Pepuden Laut Selatan hingga kemudian Putri Kadita berhasil menguasai gaib di kawasan tersebut hingga bersemayam di tempat itu dan bergelar Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi kalau misalnya bisa diringkas, cerita ini tuh dari orang yang hidup ke alam yang gaib, biasa disebut moksa.
Moksa itu ya kayak perpindahan dari jasad-jasadnya sampai ruh-ruhnya ke alam gaib. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Dinikahi oleh raja-raja Jawa. Kisah yang menyebutkan Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Galuh, yaitu ia dilahirkan permaisuri Ratu Ayu. Ketika bayi, ia sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan kelak akan menjadi penguasa gaib tanah Jawa dan bersemayam di pantai selatan. Ketika itu roh Raja Galuh Sindula menyampaikan wangsit jika cucunya tersebut kelak akan bersuami demi menjaga kesucian dirinya. Oh, kelak tak akan bersuami. Oh, berarti dia menyampaikan wangsit kalau misalnya anak ini nanti nggak akan bersuami. Yang bisa menikahi cucunya itu hanyalah raja-raja yang ada di tanah Jawa. Pernah dengar sih. Jadi setiap raja itu akan menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Kayak pernah dengar itu. Yang ketiga adalah menguasai seluruh pesisir selatan Jawa. Kekuatan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Sang Ratu. Posisi pantai Parangkusumo tersebut di Keraton Yogyakarta. Gunung Merapi merupakan garis lurus memanjang dari selatan ke utara. Oh, jadi garis lurus dari Pantai Parangkusumo ke Keraton Jogja sampai ke Gunung Merapi itu garis lurus. Sedangkan di kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Yang keempat, pantangan memakai baju warna hijau. Jadi identik warna hijau, dan kalau misalnya di tempat-tempat tertentu emang nggak boleh, dan itu pernah saya dengar sih. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja yang berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian warna hijau. Konon siapa yang memakai pakaian hijau pasti akan terseret ombak. Warna hijau diyakini warna busana kebesaran Sang Ratu, sehingga dia saja yang berhak memakai di tempat itu. Mereka melanggar larangan dan hilang di telan ombak. Pantai selatan akan dijadikan pasukan gaib oleh Ratu. Yang kelima adalah petilasan Selo Gilang. Di kawasan Pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selo Gilang. Konon batu ini tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijaya yang tak lain merupakan Panembahan Senapati pendiri Kesultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini tempat perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senapati untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram. Tempat ini kini sering diziarahi oleh orang-orang untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan jelang 1 Suro. Itu beberapa kisah dari Sang Ratu yang sangat populer di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta. Kalian mau percaya atau tidak percaya itu adalah hak kalian. Jadi yang penting gaib itu ada. Ibaratnya kalau misalnya kita hidup berdampingan dengan hal-hal gaib, yang penting bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Jika memang di situ ada peraturan, maka hendaknya diikutin dengan baik untuk kebaikan bersama, dan jangan lupa berdoa. Dalam malam minggu ini adalah sesi pertama dari cerita misteri dan legenda. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap minggu akan upload mengenai cerita-cerita misteri dari beberapa tempat atau beberapa mitos yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Saya Rizky, assalamualaikum, bye bye.